Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Marlia Putri dengan NIM 111191013 Prodi Teknik Kelautan angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu statistik dan pencatatan gelombang. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu pendahuluan. Gelombang yang ada di dalam itu tidak teratur dan sangat kompleks, di mana masing-masing gelombang di dalam deretan gelombang mempunyai sifat yang berbeda, sehingga gelombang alam harus dianalisis secara statistik. Analisis statistik gelombang diperlukan untuk mendapatkan beberapa karakteristik gelombang seperti gelombang representatif, probabilitas kejadian gelombang, dan gelombang ekstrem. Peramalan gelombang tersebut dimaksud untuk mengaliragamkan data angin menjadi bentuk gelombang. Selanjutnya adalah statistik gelombang. Pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, sehingga data gelombang akan sangat banyak. Ada dua metode untuk menentukan gelombang, yaitu zero crossing metode dan zero drawn crossing metode. Untuk menjelaskan metode tersebut, maka ditetapkan evaluasi rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Muka air tersebut didefinisikan sebagai garis nol, kemudian kurva gelombang ditelusuri awal sampai akhir. Nah, yang pertama, pada metode zero crossing diberi tanda titik pertolongan antara kurva naik dan garis nol, dan titik tersebut ditetapkan sebagai awal suatu gelombang. Nah, yang kedua, mengikuti naik turunnya kurva. Penelusuran dilanjutkan untuk mendapatkan perpotongan antara kurva naik dan garis nol berikutnya. Selanjutnya, titik tersebut ditetapkan sebagai akhir dari gelombang pertama dan awal dari gelombang kedua. Jarak antara titik pertama dan kedua tersebut adalah periode gelombang pertama. Jarak vertikal antara titik tinggi dan titik rendah di antara kedua titik tersebut adalah tinggi gelombang pertama. Selanjutnya, penelusuran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah metode zero drawn crossing, mempunyai prosedur yang sama, tetapi titik yang dicatat adalah pertemuan antara kurva turun dan garis nol. Selanjutnya adalah gelombang representatif. Untuk keperluan perencanaan bangunan-bangunan pantai, perlu dipilih tinggi dan periode gelombang individu yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang. Gelombang representatif didapat dari pencatatan yang diurutkan dari nilai tinggi ke rendah, maka disatukan tinggi HN yang merupakan rata dari N persen gelombang tertinggi. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi rata 33%, nilai tertinggi, dan pencatatan gelombang yang juga disebut sebagai tinggi gelombang signifikan HS. Nah, selanjutnya distribusi tinggi dan periode gelombang individu. Untuk mengetahui beberapa sifat statistik gelombang acak, dibuatlah distribusi gelombang tersebut. Misalnya dalam suatu pencatatan terdapat 100 gelombang individu. Yang pertama, baris pertama adalah tinggi gelombang yang dinyatakan dalam interval setiap 0,5 meter. Baris kedua adalah jumlah kejadian gelombang untuk setiap interval tinggi gelombang dengan jumlah total gelombang adalah N sama dengan 100. Baris ketiga menunjukkan probabilitas kejadian gelombang, yaitu perbandingan antara jumlah kejadian gelombang dan jumlah total gelombang. Kejadian gelombang tersebut dapat dinyatakan bentuk histogram dan distribusi probabilitas. Absis adalah tinggi gelombang yang dinyatakan dalam interval setiap 0,5 meter, sedangkan ordinat adalah probabilitas kejadian gelombang dalam interval tinggi gelombang. Dalam gambar tersebut, probabilitas bawah H berada pada kelas 1,0 sampai 1,5 meter, sedangkan 0,19. Jumlah dari semua probabilitas gelombang adalah sama dengan 1. Fungsi densitas probabilitas. Rumus pH sama dengan 2H per A kuadrat RMS. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa pH adalah fungsi densitas probabilitas, RMS adalah tinggi gelombang root mean square, N adalah jumlah total data. Nah, perkiraan gelombang dengan periode ulang. Perkiraan gelombang dengan periode ulang tersebut dilakukan dengan menggunakan dua distribusi, yaitu pertama, distribusi Gumbel atau Fisher tipe type 1 dan distribusi Weyl. Distribusi Fisher tipe type 1 berikut rumusnya, di mana PHS lebih kecil dari HSM, probabilitas dan tinggi gelombang representatif ke yang dilampaui. HSM sama dengan tinggi gelombang urutan ke M. M sama dengan nomor urut tinggi gelombang signifikan sama dengan 1,2 N. N sama dengan jumlah kejadian gelombang selama pencatatan. Metode Weibull.
Hitungan perkiraan tinggi gelombang ekstrim dilakukan dengan cara yang sama seperti metode Fisher tipe 1. Hanya persamaan dan koefisien yang digunakan disesuaikan untuk metode Weibull. Rumus-rumus probabilitas yang digunakan untuk metode Weibull adalah sebagai berikut. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.